mencari ridha Allah. Inilah dasar-dasar tauhid. Hanya satu jalan mencapai kebenaran tertinggi di dalam Islam, yaitu dengan mempelajari ilmu tauhid, dalam arti mentauhidkan diri kepada Allah, menghubungkan diri kepada Allah. Hablum minallah, hablum minallah itulah yang paling utama. Keputusan Islam Al-Malikul Haqqul Mubin, yaitu menyatakan dengan senyata-nyatanya dalam berkeputusan hakikat kepada Allah tentang diri dan Tuhan. Wassalikul ma'adal amin. Di sini dibutuhkan iman dan takwa kita yang sangat kuat. Di sini dibutuhkan kodrat diri yang sangat kuat, yaitu dengan adanya diri yang dijadikan Allah, bukan diri yang diciptakan. Ini kualitasnya sudah berbeda antara diri yang dijadikan dengan diri yang diciptakan. Kemampuan zahiriyah diri bernama jasad, akal, takwa, nafsu, dan segala bentuk harfiah diri ini sangat menentukan. Kalau kita belum bisa mengimani iman tertinggi tentang apa yang dikatakan Tuhan Allah, tentang apa yang dikatakan dengan diri, kodrat, tentang apa yang dikatakan alam, tempat, ini sangat dibutuhkan golongan-golongan iman yang sangat kuat. Tentunya bukan imannya yang kuat, tetapi kodrat kajian dengan dirinya. Kodrat kajian itu adalah diri yang kuat. Inilah yang dikatakan dengan takwa. Secara garis besar, takwa ini secara amaliyah sering dikatakan dengan bahasa, yaitu tentang sebuah amanah. Tidak, takwa ini dilihat dari sisi tauhidnya adalah benar-benar tafakur dan tawadu, karena akan merubah posisi diri dengan iman yang disebut dengan mutakin. Iman mutakin inilah yang sangat betul-betul dibutuhkan oleh Allah sebagai sandaran untuk menuju perubahan dan perjalanan rohani. Allah makanya katakan di surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim. Kenapa kita dihadapkan kepada sebuah kalam, sebuah ayat yang sangat pendek dari seluruh ayat, yaitu dengan 3 huruf, yaitu huruf hijaiyah. Kita dihadapkan dengan huruf hijaiyah yang sangat pendek, sehingga banyak kegagalan umat dalam rangka mengadakan pencarian
kalau tidak mampu membuka passwordnya Al-Quran dengan bahasa 3 huruf hijaiyah, yaitu alif, lam, mim. Ini selalu jadi kendala. Kalau kita hanya bisa mengikuti prasangka amaliyah di dalam membedah sebuah huruf, ini adalah kegagalan. Tidak ada sebuah kemampuan amaliyah bisa menerjemahkan sebuah huruf. Tapi dengan adanya kemampuan hijaiyah, dengan pelaksanaan ma'rifah, dengan dasar perjalanan tauhid, disitulah kita baru bisa menterjemahkan atau mendapatkan penterjemahan. Siapa yang bisa menterjemahkan 3 huruf dan berakhir kepada pemahaman tentang 30 juz, tidak lagi salah menilai dalam memahami bahasa Allah, tidak lagi salah memahami makna-makna yang ada di balik keganjilan-keganjilan di dalam Al-Quran. Contoh, ya ayyuhallazina amanu. Kalau memang artinya wahai orang yang beriman, kenapa ditulis amanu? Itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang berpikir. Karena banyak Al-Quran dibaca oleh orang yang bisa membaca tanpa berpikir. Setelah berpikir, kita disuruh lagi beriman dengan membaca alif lam mim. Bertemu lagi dengan ilmu setelah kita membaca Al-Fatihah. Sulit mengartikan makna-makna Sa'ud Matsaini seperti itu kalau kita tidak punya dasar tentang ilmu hijaiyah. Pembacaan oleh seorang yang sudah mutakin adalah orang yang sudah memiliki keyakinan yang tidak ragu-ragu lagi kepada Al-Quran. Dia berhak mendalilkan Al-Quran atas nama Allah setelah dia bisa mendapatkan kebenaran dari ayat tersebut dan bisa dia dalilkan oleh kalamnya sehingga martabat demi martabat Allah terjaga di saat dia mengkalamkan. Inilah perlunya kenaikan derajat dalam ilmu tauhid. Baik muslim kasab, dikatakan muslim mukminin, muslim muksinin, muslim mutakin, muslim arifin. Kemampuan demi kemampuan itu yang membuat perubahan derajat seorang yang berilmu. Bagaimana akal menterjemahkan Al-Quran? Bagaimana iman menterjemahkan Al-Quran? Dan bagaimana ilmu menterjemahkan dalam ayat yang sama? Dan ini sering menjadi perselisihan di kalangan umat Islam. Padahal prasangka 3 perkara ini yang tidak ada dalam kebenarannya. Yang satu berprasangka dalam akal, yang satu berprasangka dalam iman, dan yang satu berbicara dalam makom ilmu. Ini adalah perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan bukan arti kata salah, tapi perbedaan adalah suatu derajat, suatu keberuntungan, suatu kebaikan yang mana afkalala fil mu'minin, beruntunglah orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang menjadi seorang yang beriman itu bagaimana caranya? Tentu dengan kita percaya kepada amanah Allah dalam Al-Quran. Di mana amanah Allah itu adanya?
di dalam ayat itu sendiri. Maka dikatakan Al-Baqarah ayat 2 tadi setelah dia katakan alif lam mim, maka zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hanya orang yang sudah muttaqin, orang-orang yang tidak pernah ragu-ragu lagi kepada ayat-ayatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, maka dialah yang sudah digolongkan orang yang muttaqin, karena dia tidak pernah ragu lagi. Tapi kalau dia belum bisa memahami mana-mana yang tersirat di dalam surat, maka keraguan-raguan itu akan selalu mengejar, keraguan-raguan itu akan selalu hadir. Dan inilah yang membuat seseorang terlena dan lemah, sehingga dia lari meninggalkan Al-Quran, mencari Alkitab lain yang menurutnya mudah, padahal itu adalah kesulitan yang sangat tinggi. Bagaimana tidak kesulitan itu tinggi? Kita berpedoman akidah di dalam menghadapi sakaratul maut. Kita berhadapan sunnah dengan menghadapi Allah. Hal yang mustahil dan mustahil, kalau itu bisa tercapai. Karena dituntun oleh Allah, akalmu bersifat mustahil dan bisa menerima kemustahilan Allah. Meskipun akal tidak punya makom batin, tapi akal harus fi'lu mumkini au tarkuhu. Akal itu harus mengatakan kemungkinan dan mungkin, bukan bertanya-tanya dan menjadi tanda tanya. Untuk itu jemaah sekalian, iman dan takwa itu tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Apabila iman tidak bisa menerjemahkan sebuah makna, maka dia tidak akan menjadi sebuah ilmu. Iman tidak bisa menerjemahkan sebuah kodrat, maka kodrat tidak bisa menjadi ilmu. Karena imannya masih iman akal, akhirnya dia berpikir keanehan dan merasa ka'uf. La ka'ufun illallah. Dia selalu terkejut di jalan Allah. Kok bisa begitu? Kok bisa begini? Apa itu? Apa ini? Apakah seperti itu kita menerima amanah? Sudah jelas amanah dari Allah tidak akan mampu diterjemahkan oleh akal, tapi akal bisa menerima keadaan. Inilah tugas kita. Semuanya watafaraku bismillah. Semua harus tafakur atas ketentuan Allah. Tapi sebelum kita mencapai derajat muttaqin dengan imannya, maka semua adalah kesulitan besar. Kesulitan besar itu ada di dirimu sendiri, bukan di kajian, bukan di ketinggian sebuah kajian, bukan di kerendahan sebuah kajian, tetapi adalah keterlibatan akal dan nafsumu di dalam membedah sebuah kaji, dan yang akhirnya kamu membesarkan dirimu di jalan Allah. Kajian menjadi Tuhan, Tuhan menjadi sebutan. Inilah dampak daripada sebuah kebenaran. InsyaAllah, yang penting kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena muttaqin itu adalah derajat yang ditunggu-tunggu. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, wa an ya'buduna hadza siratum mustaqim.
Orang-orang yang mustaqim, yang bisa mutakin, yang bisa menyembah. Hanya orang mutakin yang bisa jadi jalan umat menuju Allah. Orang-orang mutakin pembimbing manusia tersirat. Ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang yang mutakin, orang yang mutakin ini adalah jalan dan jembatan bagi umat. Jadilah kamu orang yang mutakin kepada Allah. Wattaqallahi wa ilmukumullah. Tawakal itu adalah sumber daripada ilmu. Apabila imanmu belum takwa kepada Allah, dirimu belum takwa kepada Allah, hatimu belum butuh Allah, hatimu tidak mencari Allah, hatimu tidak kehilangan Allah, apapun iman yang kamu pakai tidak ada gunanya. Kecuali hatimu sudah tidak tenang tanpa Allah, hatimu sudah tidak nyaman tanpa Allah, hatimu tidak tinggal diam tanpa Allah, hatimu merasa terhina tanpa Allah, dan kamu hidup juga merasa terhina tanpa Allah. Kalau hati yang sudah bicara, tidak ada yang keras, tidak ada yang jauh, tidak ada yang susah, tidak ada yang tinggi,